Ya, pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan di pintu air Manggarai, Jakarta. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sesosok jasad pria Parubaya Kamis pagi ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta. Evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan alat berat. Jenazah pertama kali ditemukan petugas sudin tata air saat membersihkan sampah. Usai dievakuasi, jasad korban sempat terlantar selama 6 jam. Namun jenazah akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Kamis siang. Soal identitasnya? Kalau identitas belum ditemukan karena pada saat diperiksa. Tapi untuk dugaan sementara apa nih Bang motifnya Bang Mas? Penyebabnya belum, nanti biar forensik nentuin. Polisi kini masih menunggu hasil visum dari RSCM untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, razia pedagang kaki lima diwarnai penolakan. Ya, tidak sedikit pedagang yang mencoba kabur membawa lari barang dagangannya. Ibu gimana nih? Semua dibawa. Para pedagang kaki lima di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat panik saat petugas datang merazia. Barang dagangan mereka langsung disita. Tidak sedikit yang mencoba membawa lari barang dagangan mereka, tapi tetap gagal. Para pedagang protes karena merasa baik pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta tidak memperhatikan rakyat kecil. Wah, saya nggak mau tahu ya, Pak Presiden, Pak Gubernur, tolong anak kecil, rakyat kecil jangan ditindas. Ini kolong jembatan Istiqlal memang sudah lama kita programkan, bukannya baru ya, tapi sebenarnya udah rutin ini. Ini udah agenda rutin, cuma pada hari ini kan akan ada peresmian ya, rehab Istiqlal. Jadi Istiqlal udah direhab, tapi PKL-nya masih ada, atau banyak PMKS. Nah, ini kan berarti kan nggak elok ya kan. Bagaimanapun juga, Istiqlal ini adalah kebanggaan nasional dan internasional. Nah, jadi nanti tamu-tamu datang sudah nyaman. Nah, masalah nanti seluruh pedagang ya PKL akan direlokasi di ada tempat-tempatnya nanti spot-spot mereka untuk minum ya. Pelaksana tugas Wali Kota Jakarta Pusat juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pengelola Masjid Istiqlal untuk menampung para pedagang dan dibina lewat jalur UMKM. Dari informasi razia PKL, pemirsa, kita beralih ke informasi kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk fuso dengan bus berpenumpang di jalur tol Ngawi, Magetan, Jawa Timur. Dan akibat kejadian tersebut, 4 penumpang bus tewas. Kecelakaan maut yang melibatkan bus dan truk fuso di jalur tol Ngawi Kertosono, kilometer 595B, Magetan, Jawa Timur terjadi pada Kamis pagi. Kecelakaan berawal ketika bus berpenumpang 34 orang menabrak bagian belakang truk. Dari tabrakan ini, bus alami kerusakan parah di bagian depan. Tidak hanya itu, 4 penumpang bus jurusan Bali Palembang ini meninggal dunia. 2 orang tewas di lokasi, sementara 2 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di rumah sakit. Masalahnya saya tidur Mas, nggak tahu saya. Tahu-tahu sudah lumbur mobil dari belakang, dor gitu suaranya. Kalau saya bangun, lihat adik saya sudah geletak, semuanya pada nangis. Gitu. Kejadian aslinya sebenarnya saya nggak tahu, saya tidur langsung udah di depan sudah ringsek. Selain menewaskan 4 orang, 3 orang penumpang lain juga alami luka-luka dan kini dirawat di Rumah Sakit Atin Ngawi. Kepolisian masih melakukan olah TKP. Dugaan sementara, tabrakan akibat sopir bus mengantuk. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan yang melibatkan mobil minibus dengan kereta kembali terjadi di perlintasan kereta di Binjai, Sumatera Utara. Ya, meski bodi mobil rusak parah, namun pengemudi hanya alami luka-luka. Jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu di Jalan Turiam, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai kembali terjadi kecelakaan. Sebuah minibus ditabrak kereta api dari arah Kota Binjai menuju Kota Medan. Alhasil, mobil mengalami rusak parah di bagian depan dan belakang.
Beruntung pengemudi mobil yang merupakan pria Parubaya ini hanya mengalami luka ringan. Korban dibantu warga sekitar menuju ke pelayanan kesehatan terdekat untuk menjalani pengobatan. Udah kami suruh mundur tadi. Lewat, ya nggak dengar. Nggak dengar? Suruh diteriakin atau di gimana? Diteriakin, di stop pun nggak mau dia. Jalur perlintasan kereta di Jalan Turiam, Kota Binjai ini kerap kali memakan korban jiwa. Selain tidak adanya palang pintu, kehadiran pengawas dari pihak kereta juga tidak ada. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi duel maut yang menewaskan seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan pemirsa, ironisnya pembunuhan terjadi hanya karena perselisihan jaket dan uang senilai Rp10.000. Polsek Percut Setuan Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar prarekonstruksi tewasnya seorang pria bernama Endra berusia 46 tahun yang ditemukan tewas di kolam pemancingan. 20 adegan diperagakan tersangka pembunuhan bernama Rusdianto. Tersangka berhasil ditangkap unit TK Polsek Percut Setuan dalam tempo 2 jam usai pembunuhan. Prarekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara di Desa Bandar Kelipah, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembunuhan karena korban tak terima melihat jaketnya dipakai tersangka. Sebelumnya korban juga meminta hutang kepada tersangka sebesar Rp10.000. Pertengkaran berujung perkelahian pada 4 Januari 2021 lalu mengakibatkan korban yang tak dapat berenang tercebur ke dalam kolam ikan yang mengakibatkan korban tewas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap 1 dari 3 pelaku penikaman yang menewaskan seorang purnawirawan TNI di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Iya, pelaku sempat kabur ke area hutan bakau saat akan ditangkap. IS 25 tahun, pelaku penikaman seorang pensiunan TNI Angkatan Darat, P. Napitupulu, 62 tahun, diringkus Satuan Treskrim Polres Pelabuhan Belawan di lorong sopir Belawan saat mencoba melarikan diri ke area hutan bakau. Motif pembunuhan pelaku karena dendam pribadi rekannya, AL dan DN, yang hingga saat ini masih buron. Polisi mengungkap penikaman ketiga pelaku untuk menghabisi nyawa korban telah direncanakan. Barang bukti berupa pakaian korban dan sebuah senjata tajam yang dibawa pelaku saat mencoba kabur telah disita polisi. Ada unsur dendam pribadi, di mana dendam ini salah satu pelaku yang masih dalam pengejaran saat ini. Para pelaku ini sudah berkumpul untuk merencanakan melakukan aksinya, mencari korban, dan ketemu di salah satu tempat, di mana pada saat si korban lengah dan sedang sendirian, salah satu pelaku melakukan aksinya dengan cara membacok tubuh korban, di mana dari tubuh korban kita temukan ada 2 luka tusukan. Polisi masih mengejar 2 orang pelaku yang diduga menjadi otak dan eksekutor penikaman terhadap purnawirawan TNI tersebut. Akibat perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan dengan ancaman hukuman penjara di atas 20 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, supir yang mengendarai Caca Shirley ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan di tol Semarang Solo. Dan kecelakaan tersebut mengakibatkan mantan personil trio macan tersebut meninggal. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan di tol Semarang Solo kilometer 428 disebabkan karena mobil yang ditumpangi mantan personel trio macan Caca Shirley kemudinya lepas kendali hingga mobil ditabrak bus. Dalam kecelakaan yang melibatkan 7 kendaraan lainnya ini, mobil dikemudikan oleh sopir Caca Shirley. Polisi pun menetapkan sopir mobil Caca Shirley sebagai tersangka. Pengemudi kendaraan HRV yang bernama KU alias HK kami arahkan sebagai tersangkanya karena kelalaiannya melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana pada pengendara yang karena lalainya menyebabkan meninggalnya korban. Ada korban meninggal. Akibat kecelakaan, mantan personel trio macan Caca Shirley meninggal dunia.
Jenazah Caca Sherly dikebumikan di pemakaman umum Desa Wage, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemakaman dihadiri sejumlah kerabat, sahabat almarhumah, serta perwakilan Polresta Sidoarjo. Sementara sang ibunda tidak sanggup mengikuti prosesi pemakaman karena masih terguncang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Giselle Anastasia alias Giselle mengaku akan kooperatif menjalani pemeriksaan kasus video asusila yang menimpa dirinya. Ya, Giselle mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga serta masyarakat. Terlibat dalam kasus video asusila, Rabu malam, Giselle Anastasia memberikan keterangan pers di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Selain mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya, Giselle juga mengaku akan kooperatif dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini. Dan saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Lulita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Wijin dan keluarga. Dan yang terutama buat saya ada pengampunan dari Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Sebelumnya, polisi memanggil Giselle Anastasia dan Michael Yukinobu untuk diperiksa dalam kasus video asusila. Tersangka Michael yang merupakan teman pria Giselle dalam video hadir dan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Dan sebagai warga Indonesia, saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Namun Giselle tak hadir di Polda Metro Jaya saat itu. Ia mengaku ada keperluan lain, salah satunya menjemput anaknya yang sedang berlibur. Polisi menjadwalkan ulang pemeriksaan Giselle pada Jumat 8 Januari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus video asusila artis Giselle Anastasia menggegerkan publik pada November 2020 lalu. Dan polisi pun telah menangkap 2 tersangka penyebar video dan menetapkan Giselle serta Michael Yukinobu de Vretes sebagai tersangka dalam kasus dugaan video mesum. Video asusila berdurasi 19 detik beredar di media sosial November 2020 lalu. Salah satu pemeran dalam video disebut-sebut mirip penyanyi Giselle Anastasia atau Giselle. Polisi kemudian memanggil Giselle untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Usai diperiksa, Giselle enggan berkomentar kepada wartawan terkait video tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan setelah polisi menangkap 2 tersangka penyebar video. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Namun, polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara menurut pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan, video asusila mirip artis Giselle bukanlah hasil rekayasa digital. Setelah sempat membantah, Giselle pun akhirnya buka suara dan mengakui jika video yang beredar luas di masyarakat merupakan dirinya. Video direkam di salah satu kamar hotel di Medan pada 2017 lalu. Polisi pun kemudian menetapkan Giselle dan Michael Yukinobu de Vretes sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga malam tadi guguran lava pijar masih muncul dari puncak Gunung Merapi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.